Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarsono dengan NIM 24054111091. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang apa sih itu hadis. Jadi hadis adalah kata hadis itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis yang berarti baru atau kabar atau berita. Lalu kata hadis juga itu berarti pembicaraan yang berasal dari kata al-tahdis. Nah, dapat disimpulkan bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, itulah tadi pengertian dari hadis menurut beberapa arti dan juga simpulannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis sanadnya atau rantai periwayat yang terputus, yaitu ada 2 atau lebih perawi yang hilang secara berturut-turut sehingga tidak jelas siapa yang meriwayatkan hadis tersebut kepada perawi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawafil Amalia dengan NIM 2405411000116. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Jenis-jenis hadis mauquf ada 3. Yang pertama adalah mauquf qauli atau perkataan. Contoh dari hadis tersebut adalah Ali bin Abi Thalib berkata, Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Yang kedua ada mauquf fi'ili atau perbuatan. Contoh hadisnya adalah Imam Bukhari berkata, Ibnu Abbas menjadi imam, sedangkan dia hanya bertayamum. Yang ketiga ada mauquf taqrir. Contoh hadisnya seperti perkataan seorang tabi'in, aku telah melakukan begini di depan seorang sahabat dan dia tidak mengingkariku atasku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nariswara Wiswadegara Mutiawan Siwi dengan NIM 2405411100095. Saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad secara mengada-ngada dan dusta, yang tidak Nabi Muhammad sabdakan, kerjakan, ataupun Nabi Muhammad tahrirkan. Sebagian mengatakan hadis yang dibuat-buat. Ciri-ciri: 1. Bertentangan dengan akal sehat. 2. Bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih. 3. Kesenjangan dalam sanad atau rantai periwayat. 4. Motif yang menyimpang. Lalu ada dampak-dampaknya. 1. Menyesatkan umat. 2. Membahayakan akidah. Dan 3. Merusak citra Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ducita Diamayanti, NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif. Hadis dhaif, kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Hadis sahih yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Yang pembagian hadis dhaif. Yang pertama itu dhaif dari sudut sandaran matanya. Itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis mauquf dan hadis maqtu. Yang kedua yaitu dhaif dari sudut matanya. Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sahih atau terpercaya. Akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat keistiqomahnya. Yang ketiga yaitu dhaif dari salah satu sudutnya, baik dari sanad maupun matan secara bergantian. Ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama hadis maqtu atau hadis yang menyalahkan hadis lain. Yang kedua ada hadis mudrof, yaitu secara terminologi hadis mudrof ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Yang ketiga yaitu hadis mustahaf, yaitu hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sikoh. Yang keempat ada dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Ada 2 yang termasuk dari hadis dhaif ini. Yang pertama hadis maqtu, yang kedua hadis munkar. Yang kelima yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis mursal atau hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang kedua ada hadis maqtu, ialah hadis yang gugur pada sanadnya.
Yang ketiga yaitu hadis mudol, yaitu hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dan tabi'in, antara tabi'in dengan tabi'in. Yang selanjutnya ada berhujjah dengan hadis dhaif. Dalam hal ini beberapa pendapat ada yang bilang melarang secara mutlak, yang kedua itu memperbolehkan. Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis dhaif untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapatlah kita pergunakan hal ini memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalan hadis yang diterangkan harus selektif mungkin, juga sampai tidak masuk akal atau rasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Novianti dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis sahih. Yang pertama ada pengertian secara terminologi, yaitu hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, dan kuat ingatannya dari awal sanad sampai akhir, serta terhindar dari cacat dan ilat. Maksud ilat di sini adalah penyakit samar-samar yang dapat menodai hadis. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat hadis sahih ada 5. Untuk syarat pertama yaitu sanad bersambung. Yang dimaksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua ada periwayat bersifat adil. Dikatakan adil itu artinya setiap periwayat benar-benar orang yang bertakwa dan menjaga muru'ah. Syarat yang selanjutnya ada periwayat kuat daya hafalnya atau bersifat dobit. Maksudnya adalah orang yang mendengarkan riwayat sebagaimana seharusnya. Dia memahami dengan pemahaman yang mendetail dan hafal secara sempurna. Untuk syarat selanjutnya yaitu tidak ada cacat dan tidak ada pula kejanggalan. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis sahih lil zatihi, yaitu hadis yang mengandung sifat-sifat qabul yang paling sempurna. Yang kedua, hadis sahih lil ghairi, yaitu hadis yang sahih karena unsur-unsur lain dan tidak mengandung unsur-unsur qabul yang sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis munqati adalah jenis hadis yang dianggap lemah karena terdapat putusnya rantai periwayatan isnad di dalamnya. Dalam ilmu hadis, klasifikasi ini menunjukkan bahwa tidak ada kesambungan yang jelas antara para perawi sehingga keandalan hadis tersebut dipertanyakan. Ciri-ciri hadis munqati meliputi 1. Putusnya rantai, terdapat 1 atau lebih perawi yang hilang dalam rantai periwayatan. 2. Kelemahan daya bukti, karena adanya putus hadis ini tidak dapat dijadikan hujah atau rujukan yang kuat dalam Islam. Terima kasih. Nama Aina Azkar Falatiba dengan NIM 220411001085 menjelaskan tentang hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi tapi lama-kelamaan tersebar luas. Perkenalkan, nama saya Mulanti Yasina Fatika Sari dengan NIM akhir 074. Hadis maqtu. Secara etimologi, hadis maqtu adalah kata benda, maf'ul objek dari kata kerja qada, memotong, yang berlawanan dengan wasola, menyambung. Secara terminologi, hadis maqtu adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan para tabi'in. Hadis maqtu adalah perkataan dan perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqufkan, berhenti sanadnya kepadanya, baik sanadnya bersambung atau tidak. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil untuk
menetapkan suatu hukum karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya, walaupun benar penistaannya kepada orang tabi'i yang mengatakan sebab hanya perkataan atau perbuatan seorang muslim, bukan merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala ataupun Perkenalkan, saya Cinta Yesa Sena dari kelompok 2 yang mana bertema hadis. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad yang didengar langsung oleh para sahabatnya. Hadis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hadis marfu qauli, yang mana berupa perkataan Nabi. Kedua, marfu fi'li, berupa perkataan Nabi. Ketiga, marfu takriri, berupa takrir Nabi. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah marfu wasfi, yang berupa kepribadian Nabi, baik fisik dan non-fisik. Ini adalah contoh hadis marfu. Anba'a taqot anil walidi ibni Qasir Muhammad ibni Abadini Ja'far Abdillahi ibni Umar Abi, yang artinya hadis ini terdapat dalam Musnad al-Syafi'i, hadis yang disadarkan oleh Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad. Penyadaran kepada Nabi Muhammad dapat dilakukan oleh sahabat. Lalu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ma'u qullataini lam yahmil najasan aw khabatha, yang artinya orang siqah telah menceritakan kepada kami dari Al-Walid bin Katsir, dari Muhammad bin Ibad bin Ja'far, dari Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika air itu 2 kula, maka tidak mengandung najis dan kotoran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salfadila. Di sini saya akan menerangkan tentang hadis muwatir. Hadis muwatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sadab, dan juga tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta mengenai hal tersebut. Jadi, hadis muwatir ini memiliki beberapa sanad yang jumlah pemutar pada tiap lapisan generasinya itu berimbang. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai jumlah sanad ini. Minimum hadis muwatir, sebagian mendapatkan 20 dan 40 orang pada setiap lapisan sanad. Hadis muwatir dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu muwatir lapisi adalah orang yang merupakan redaksional sama pada setiap riwayat. Yang kedua ada muwatir munafi, di mana para hendak rasional dampak perbedaan namun maknanya tetap sama pada setiap riwayat. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang memiliki sanad yang tersambung langsung hingga ke Nabi Muhammad. Jadi secara sederhana, hadis musnad adalah hadis dengan jalur periwayatan yang jelas dan lengkap sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Purnama Putri dengan NIM akhir 147. Saya di sini ingin menjelaskan tentang hadis hasan. Hadis hasan menurut Imam Tirmizi dalam kitab Dar al-Fiqh. Hadis hasan merupakan tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dan dusta, dan hadis tersebut diriwayatkan pula pada jalan lain. Kemudian hadis hasan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada hadis hasan li zati. Hadis hasan li zati adalah hadis yang dengan dirinya telah memenuhi 5 persyaratan. Hadis hasan yaitu para parawihnya terkenal kebaikannya, tetapi dengan daya ingat hafalan mereka belum sampai pada derajat parawih yang syahih. Kemudian ada hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis yang menduduki kualitas hasan dibantu oleh ketenangan hadis yang lain, sanadnya hasan.
Kemudian hadis hasan memiliki 5 syarat yang harus dipenuhi agar hadis tersebut memasuki kategori sebagai hadis hasan, yaitu yang pertama hadis para perawi yang adil. Yang kedua, kedabitan perawi di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima atau yang terakhir, tidak mengandung ilaf. Sekian, terima kasih. Nama saya Marsha Rosyalia, NIM 22047. Di sini saya menjelaskan tentang hadis ahad. Ahad dalam bahasa Arab artinya satu, dikutip dalam buku yaitu Memahami Ilmu Hadis oleh Asif Hardi. Hadis ahad berarti hadis satu atau tunggal. Menurut para ulama, hadis ahad adalah suatu hadis yang jumlah perawinya hanya sedikit, tidak lebih dari 3 orang. Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok orang, namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada gharib, yaitu bila hanya terdapat satu jalur sanad, pada salah satu lapisan terdapat hanya satu penutur, meski pada lapisan lain mungkin terdapat banyak penutur. Yang kedua ada aziz, bila terdapat 2 jalur sanad, 2 penutur pada salah satu lapisan, pada lapisan lain lebih banyak. Yang ketiga ada masyhur, bila terdapat lebih dari 2 jalur sanad, 3 atau lebih penutur pada salah satu lapisan dan pada lapisan lain lebih banyak, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Dinamai juga hadis mustafidin. Ada juga terdapat 2 contoh hadis ahad. Yang pertama, Rasulullah mengutus sebagian sahabat orang per orang untuk menyampaikan Islam. Yang kedua, Nabi memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk menyiapkan pasukan tetapi kekurangan unta. Nabi bersabda, berikan unta kita unta perang, belikan untuk kita unta perang dengan unta-unta yang masih muda. Saya kelas Bahasa dengan NIM 045. Secara struktur hadis terdiri atas 2 komponen utama, yakni sanad dan matan. Komponen pertama yaitu sanad, yang berarti orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab yang pernah didengar dan diterima dari seseorang atau gurunya. Perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau meriwayatkan hadis, dan orangnya disebut perawi hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah SAW. Memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Menurut istilah ahli hadis, sanad itu ada permulaannya awal dan juga ada akhirnya. Yang awal itu dikatakan oleh Musaddad dan akhiran dikatakan Anas. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut dengan tokobe. Signifikan jumlah sanad dan penutur dalam tiap tokobe sanad akan menentukan derajat hadis tersebut. Hal ini dijelaskan lebih jauh pada klarifikasi hadis terkait dengan matan atau redaksi. Maka yang perlu dicermati dalam memahami hadis, yang pertama itu ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Dan yang kedua, matan hadis itu terdiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau menguatkan, dan sejumlahnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada ayat-ayat yang bertolak belakang atau tidak. Sistem penyusun hadis dalam penyebutan nama rawi. Dalam penyebutan nama perawi, selain perawi tunggal, terdapat 7 perawi penyebutan istilah yang masyhur dalam pemberitaan hadis. Yang pertama, as-sab'ah yang diriwayatkan oleh 7 perawi. Yang kedua, as-sittah berarti diriwayatkan oleh 6 perawi. Yang ketiga, al-khomsah berarti diriwayatkan oleh 5 perawi. Yang keempat, al-arba'ah yang diriwayatkan oleh 4
perawi. Yang kelima yaitu As-Salasah yang diriwayatkan oleh 3 perawi. Yang keenam yaitu Al-Muttafaq Alaih yang diriwayatkan oleh 2 perawi. Dan yang ketujuh Al-Jamaah yang diriwayatkan oleh para perawi yang banyak sekali jumlahnya, lebih dari 7 perawi.